Karena maggot atau belatung atau larva ini bisa kita produksi sendiri dengan cara memanfaatkan sampah seperti sisa-sisa sayuran maupun buah-buahan yang bersifat organik. Atau dengan cara memancing si lalat hitam ini. Halo sahabat Adam TV Channel, salam jumpa dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi tips bagi para petani peternakan ayam dan ikan. Mengingat seiring perkembangan zaman yang semakin maju, maka ikut meningkat juga harga barang-barang yang dibutuhkan para petani seperti pupuk dan obat-obatan. Begitu juga buat para peternak ayam dan ikan, yang mana harga pakan real semakin meningkat, sehingga sangat tidak sesuai dengan harga jual dari para petani dan peternak yang umumnya dibeli dengan harga yang relatif murah. Maggot atau belatung atau larva dari Black Soldier Fly atau disingkat BSF yang dapat diproduksi dalam jumlah besar terurai menjadi bahan pakan sumber protein dan energi, karena kadar protein kasar mencapai 38% dan kadar lemak 20%. Ini adalah solusi yang sangat tepat bagi para peternak, baik itu ayam maupun ikan. Maggot ini banyak sekali dijual di pasar-pasar online dengan harga yang cukup mahal, berkisar 60–70 ribu per kilogram maggot kering. Tetapi sahabat semua, ini bukan sebuah solusi jika kita harus membelinya, karena maggot atau belatung atau larva ini bisa kita produksi sendiri dengan cara memanfaatkan sampah seperti sisa-sisa sayuran maupun buah-buahan yang bersifat organik, atau dengan cara memancing si lalat hitam ini agar mau datang dan bertelur dengan cara melakukan sebuah fermentasi dari beberapa bahan yang dapat menimbulkan bau yang disukai lalat hitam tersebut. Maka si lalat akan bertelur yang nantinya akan dibesarkan hingga menghasilkan larva. Umumnya pada umur 15 hari sudah bisa dipanen. Dari hasil-hasil penelitian menunjukkan dari analisis proximat maggot, protein kasar dan lemaknya cukup tinggi. Kadar lemaknya menunjukkan berada di atas 20%, tergantung dari makanannya, sebab kandungan nutrisi dari maggot ini tergantung pada asupan makanannya. Jika dibandingkan larva kering dengan tepung ikan yang bukan kualitas 1, hasilnya larva BSF lumayan tinggi, yaitu mencapai 38%. Begitu pula dengan energi bruto dan kalsiumnya cukup tinggi. Dan kadar minyak dari maggot dapat meningkatkan dan memperbaiki FCR, Fat Conversion Ratio, artinya dapat meningkatkan efisiensi pakan pada broiler dan tidak ada efek negatif terhadap organ ayam atau ikan, termasuk perkembangan usus halus. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu minyak dari maggot dapat digunakan sebagai lemak fungsional, sebab mengandung banyak asam lemak rantai sedang dan masuk ke dalam daging yang dapat menghasilkan daging yang lebih fungsional. Untuk budidaya maggot ini sangatlah mudah, kita hanya perlu memancing datangnya lalat BSF untuk bisa bertelur, dan dari telurnya itu nanti akan menetas menjadi baby maggot dan kita tinggal memberinya pakan agar si larva tadi terus berkembang sampai dia menghitam dan nantinya akan berubah menjadi lalat kembali. Jika kita ingin mengembangbiakan lalat BSF, maka kita perlu mempersiapkan tempatnya seperti kotak berukuran besar atau dibuatkan rumah-rumahan dengan dinding jaring-jaring kecil, sehingga si lalat tetap akan berada di situ dan terus akan menghasilkan maggot dengan jumlah yang semakin banyak. Tentunya kita juga harus memberikan makanan kepada si BSF agar terus memproduksi telur, yaitu dengan memberikan sampah-sampah atau limbah-limbah dari sayuran ataupun sisa buah-buahan yang membusuk, karena lalat suka dengan aroma yang busuk. Kemudian sahabat Adam TV Channel, salah satu percobaan yang telah dilakukan adalah terhadap ayam yang diberi pakan bungkil kedelai dan jagung, kemudian dibandingkan dengan ayam yang diberi pakan BSF pada layar atau ayam petelur. Umur 24 hingga 48 pekan menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Nah sahabat semua, demikian tadi sedikit tips bagi para peternak ayam dan ikan. Bagaimana solusi cara meningkatkan hasil dengan biaya yang relatif murah, bisa dikatakan gratis,
sehingga dengan cara ini bisa menekan biaya pembelian pakan ternak hingga 50%. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada saran atau kritikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.